Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Nur Haki dengan NIM 2018-11021. Saya dari Institut Teknologi PLN dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan molekul, struktur inti nuklir, dan transformasi inti nuklir. Oke, kita masuk pada pembahasan pertama yaitu molekul. Pada gambar di samping ini merupakan permodelan yang dibuat oleh komputer yaitu molekul C60. Molekul ini tersusun dari 60 atom karbon yang terdiri dari bentuk segi 5 dan segi 6. Dan molekul ini sering disebut juga dengan nama bagibol. Oke, pada molekul ini ada beberapa ikatan, salah satunya adalah ikatan kovalen. Pembagian elektron dalam molekul seperti pada molekul H2 adalah asal-muasal kovalen menjalin kedekatan. Jenis ikatan ini umumnya terjadi pada molekul yang mengandung dua atom. Dalam hal ini disebut ikatan homopolar dan homoseluler. Ciri-ciri penting dari ikatan kovalen antara lain, yang pertama, saat dua atom disatukan, elektron berinteraksi dan terpisah keadaan atom dan tingkat energi diubah menjadi keadaan molekul. Dalam salah satu keadaan molekuler, fungsi gelombang elektron tumpang tindih sedemikian sehingga memberikan energi yang lebih rendah daripada yang dimiliki atom-atom yang terpisah. Yang ketiga, keadaan molekul lain memiliki energi yang meningkat relatif terhadap atom yang terpisah dan tidak mengarah pada pembentukan molekul stabil. Yang keempat, ada pembatasan prinsip Pauli berlaku untuk keadaan molekul seperti untuk keadaan atom, setiap keadaan molekul memiliki hunian maksimum 2 elektron, sesuai dengan orientasi spin elektron yang berbeda. Kemudian ada ikatan ionik. Ketika ion berjauhan, mereka akan tarik-menarik, dan ketika mereka saling berdekatan, mereka akan tolak-menolak atau saling dorong. Dan di antara dua posisi tersebut akan terbentuk satu kesetimbangan di mana gaya dorong dan gaya tarik ini sama besarnya, sehingga ion-ion ini memiliki ikatan yang stabil dan jarak antara ikatan ionik ini menentukan ukuran dari molekul ionik. Dan di samping ini merupakan grafik molekul NaCl, ikatan ionik molekul NaCl. Selanjutnya, kita masuk ke struktur inti nuklir. Isotop radioaktif telah terbukti menjadi salah satu alat yang berharga untuk diagnosis medis. Nah, foto di samping ini merupakan salah satu contoh rekaman yang diciptakan oleh pancaran sinar gamma sehingga organ yang ada di dalam tubuh manusia ini dapat terlihat. Misalkan pada foto di samping ini adalah struktur bagian manusia, kepala manusia. Itu dapat dilihat struktur gigi, struktur tulang, maupun otak. Lanjut, untuk ukuran dan bentuk nuklir. Seperti atom, nuklir tidak memiliki permukaan yang keras atau radius yang mudah ditentukan. Faktanya berbagai jenis eksperimen yang didapati merupakan jari-jari yang didapat berbeda untuk nukleus yang sama. Seperti foto yang ada di samping. Kemudian inti tersusun dari sejumlah proton dan neutron, tapi massa inti selalu lebih kecil dari jumlah massa proton dan neutron penyusunnya. Perbedaan massa ini disebut mass defect, merupakan energi ikat inti yang menyatukan nukleon-nukleon penyusun inti. Oke, transformasi inti nuklir. Transformasi inti nuklir secara spontan menyebabkan terbentuknya unsur baru. Transformasi-transformasi ini disertai dengan salah satu dari beberapa mekanisme yang berbeda, yang meliputi emisi partikel alfa, emisi partikel beta, dan positron, serta penangkapan elektron orbital. Masing-masing reaksi disertai dengan pancaran sinar gamma maupun tidak. Dan di samping ini adalah contoh penggunaan nuklir dalam pembentukan energi, di mana inti nuklir direndam dalam air untuk proses pendinginan.
Pengetahuan tentang inti yang dapat kita peroleh mempelajari radioaktif peluruhan sangat terbatas karena hanya proses radioaktif tertentu yang terjadi pada alam. Hanya isotop tertentu dibuat di alam. Proses tersebut hanya terjadi pada tereksitasi tertentu dari inti yang terjadi setelah peluruhan radioaktif yang dapat dipelajari. Dari reaksi nuklir ini ada dua reaksi yang sangat penting untuk dipelajari, yaitu fusi dan fisi. Reaksi fisi ini adalah reaksi pemisahan atom dengan inti berat karena ditembak oleh partikel neutron. Kebalikan dari reaksi fusi itu adalah reaksi untuk penyatuan. Kemudian ini ada percobaan pada laboratorium, yaitu reaksi nuklir yang khas berkasa partikel X adalah insiden pada target yang mengandung inti tipe X. Setelah reaksi sebuah partikel Y diamati di laboratorium, meninggalkan inti sisa Y. Secara simbolis kita tulis reaksinya seperti ini. Reaksi kimia, reaksi nuklir harus seimbang seperti reaksi kimia ya. Reaksi nuklir harus seimbang jumlah proton sebelum dan sesudah reaksi itu tetap sama. Pada contoh ini ada 30 proton di setiap sisi dan 35 neutron di setiap sisi. Peluruhan beta nuklir dapat mengubah neutron menjadi proton ataupun proton menjadi neutron. Tetapi gaya-gaya ini bekerja pada skala waktu yang sangat cepat, yaitu 10 pangkat minus 10 detik. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.